kenalin aku Dihayu Putri Maharani dari Prodi Pendidikan Sejarah Angkatan 2021. Kali ini dia akan membahas mengenai studi kasus penggunaan media sosial dan gadget bagi remaja masa kini. Untuk mengetahuinya, yuk ikutin dia sampai akhir. Singing low while I pop a bottle off of your chain swinging, clang clang, and it costs a lot. Bitch, I'm always at the guala, yeah, and you are not badass beat. Keep on going till you hit the spot. Whoa, I'm a big bag hunter with the. Sudahkah kamu bijak bermedia sosial? Tahukah kamu, berdasarkan data We Are Social pada awal tahun 2019 menunjukkan pengguna media sosial di Indonesia sudah mencapai 150 juta pengguna loh. Adapun 55,5% dari pengguna media sosial di Indonesia adalah pria, sedangkan sisanya yaitu sebesar 44,5% merupakan wanita. Saat ini, jenis kejahatan di media sosial sangat banyak, seperti bullying, penyebaran berita hoax, penipuan, penculikan, dan penyalahgunaan data. Maka dari itu, memperhatikan etika komunikasi di media sosial adalah salah satu hal yang memang penting untuk dilakukan. Oleh karenanya, apabila dalam berkomunikasi di media sosial tidak memperhatikan etika, maka bisa saja seseorang tersebut menjadi bermasalah hingga menimbulkan konflik dengan orang lain. Berikut ini adalah beberapa macam etika yang perlu diperhatikan saat berkomunikasi di media sosial. Menggunakan bahasa yang sesuai. Memberikan informasi yang memiliki referensi yang jelas. Informasi yang disebarkan tanpa referensi yang jelas akan menimbulkan efek berantai terhadap setiap orang. Hal ini bisa saja mengundang kesimpangsiuran berita yang tentu saja sangat tidak diharapkan. Istilah yang mungkin kita kenal saat ini adalah berita hoax. Hindari penyebaran pornografi, sara, dan kekerasan. Jangan terlalu mengumbar informasi pribadi. Janganlah terlalu mengumbar informasi pribadi Anda, terlebih lagi informasi mengenai nomor telepon atau alamat rumah Anda. Hal tersebut bisa saja membuat kontak lain dalam daftar Anda juga akan menjadi informasi bagi mereka yang ingin melakukan tindak kejahatan kepada diri Anda. Dengan menggunakan komunikasi yang tepat, maka kita bisa memanfaatkan media sosial dengan lebih baik. Yuk, bijak bermedia sosial. Kali ini dia mengambil tema mengenai tingkat kecanduan dan pengaruh media sosial di kalangan remaja. Nah, untuk melakukan survei studi kasus ini, dia sudah menyiapkan platform yang dapat digunakan dan diakses oleh siapa saja, yaitu platform Google Formulir. Dengan Google Formulir, kita dapat memberikan pertanyaan dan tanggapan bagi para remaja untuk bisa menyampaikan bagaimana sih tanggapan mereka mengenai media sosial bagi remaja di usia bawah 17 tahun. Baik, ini merupakan tampilan awal dari Google Formulir dengan judulnya adalah tingkat kecanduan dan pengaruh media sosial di kalangan remaja. Fitur ini juga dilengkapi dengan beberapa pertanyaan-pertanyaan yang wajib diisi oleh para peserta yang sudah masuk ke dalam Google Formulir. Terdiri dari pertanyaan nama lengkap, usia, asal instansi, hobi, dan juga pertanyaan pada usia berapakah Anda mulai mengenal dan menggunakan media sosial. Dan masih banyak lagi
pertanyaan-pertanyaan yang tentunya memiliki jawaban yang berbeda dari setiap pesertanya. Nah, untuk pesertanya sendiri, saya sudah mensurvei 10 orang yang memberikan tanggapan mengenai pertanyaan-pertanyaan yang ada di Google Form ini. Untuk itu, mari kita buka satu persatu pertanyaan dan jawaban dari teman-teman semua. Yang pertama, terdapat nama-nama teman-teman yang udah menjawab pertanyaan. Yang kedua, ada diagram usia, dari usia berapa teman-teman yang menjawab pertanyaan ini. Untuk asal instansi ini sendiri, ada yang berada di universitas, masih duduk di sekolah menengah pertama, dan duduk di sekolah menengah atas. Untuk hobi, tentunya mereka memiliki hobi yang berbeda-beda, baik menggambar, membaca, olahraga, maupun traveling. Untuk pertanyaan yang ini merupakan pertanyaan analisis sejak kapan mereka menggunakan media sosial ataupun gadget. Dan di bawah ini merupakan platform media sosial yang sering digunakan. Terdapat 70% pengguna dari 10 orang menggunakan WhatsApp. Untuk durasi penggunaan media sosial sendiri, 40% mereka melakukan atau menggunakan media sosial. Lebih kurang 3 jam mereka menghadap media sosial ataupun gadget. 1/2 dari 10 orang menjawab media sosial digunakan sebagai media hiburan dan 20% sebagai media edukasi. Ada 60% yang menjawab peran mereka di media sosial hanya sebagai penonton saja. Terdapat berbagai macam alasan yang mereka berikan dalam menggunakan media sosial. Mereka pun memberikan tanggapan mengenai penggunaan media sosial terhadap remaja yang usianya di bawah 18 tahun. Untuk dampak media sosial itu sendiri, 9 dari 10 mengatakan bahwa lebih banyak dampak negatif yang diberikan media sosial jika sering dilakukan secara berlebihan. Dan pertanyaan yang terakhir adalah, mereka memberikan solusi untuk mengatasi dampak penggunaan media sosial, terutama untuk remaja usia 18 tahun ke bawah.